Halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu One Step Toward Freedom. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah melihat badai dari kekuatan jahat kemarin, Pagu pun langsung menyuruh semuanya untuk bergegas pergi. Berbeda dengan Lord Aerys dan kawan-kawannya, mereka pun langsung menggunakan petunjuk jalan untuk menghilangkan aura dari kekuatan jahat. Yang tanpa diduga tak hanya menghilangkan saja, petunjuk jalan ini juga memurnikan aura tersebut dan bisa meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Sontak Panrui yang melihatnya, ia pun hanya bilang kalau penguasa alam lah yang dengan sengaja melakukannya untuk mendorong banyak praktisi masuk ke sini. Di sanalah Lord Aerys pun baru tahu meskipun terlihat tidak peduli, tapi penguasa alam ini juga sudah memikirkan semuanya. Namun tiba-tiba di saat itu juga lah mereka pun malah dihampiri oleh Bang Naga yang memang sudah terpisah oleh teman-temannya. Yang ternyata Bang Naga ini pergi ke Gunung Kongren terlebih dulu untuk melakukan latihannya. Tentunya Lord Aerys yang melihatnya bisa keluar dari gunung tersebut juga sedikit memujinya. Tapi untuk Bang Naga, ia malah langsung meninggikan diri karena katanya mungkin saja ia sudah bisa mengalahkan mereka semua. Alhasil Suyan lah yang mengatakan untuk kedepannya mereka akan bersaing dengan adil. Namun di sana Bang Naga yang melihat mereka sudah memiliki naga yang baru, ia pun malah sedikit cemburu. Apalagi Lord Aerys pun juga bilang kalau naga mereka ini bukanlah naga biasa, melainkan juga ada namanya yaitu Ye Xiao Shuai. Tapi sayang karena naganya memang tidak setuju dengan nama tersebut, ia pun lagi-lagi langsung menyemburkan api, ya kan? Waduh. Sontak Bang Naga yang tadinya sedikit cemburu sekarang malah tertawa lepas. Apalagi namanya memang tidaklah bagus sama sekali. Sampai di tengah-tengah candaan itu, tiba-tiba mereka pun melihat badai dari kekuatan yang jahat. Yang sudah jelas badai tersebut adalah badai yang dihadapi oleh Guru Pagu dan kawan-kawan. Sontak Ziyun pun langsung menyuruh mereka semua untuk mengeluarkan petunjuk jalannya. Tapi di sana menyadari kalau petunjuk ini sangat terbatas, mereka pun awalnya langsung menolak. Sampai Pagula yang mengeluarkan petunjuk jalannya yang membuat pasukan dari klan naga pun sedikit malu dan akhirnya mengeluarkan juga. Namun untuk Gutai, ia pun langsung menahan petunjuk milik Meier untuk ditahan saja. Kemudian barulah Ziyun dan pasukannya pun langsung memasang sebuah formasi bertahan. Tapi berbeda dengan Pagu, ia pun malah langsung menerobos masuk dan ingin mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Alhasil ia pun langsung bertemu dengan seseorang yang sudah dipenuhi oleh kekuatan jahat, di mana orang tersebut pun mengatakan kalau tugasnya hanya satu, yaitu mengeksekusi reinkarnasi dari Pan Xiu. Awalnya Pagu yang penasaran masih saja menanyakan siapa yang menugaskannya. Sayangnya Doi tetap tak mau menjawabnya dan langsung memberikan sebuah serangan. Alhasil mau tak mau pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana melihat kapak dari Pagu yang memang mengandung aura dewa, ia pun juga sedikit memujinya. Tapi hal itu masih belumlah cukup yang membuat ia pun tetap menggempur habis-habisan. Sontak Pagu yang tersudut, ia pun tak sengaja berlari ke tempat dari teman-temannya tadi. Alhasil musuh yang melihatnya langsung memutuskan setelah mengeksekusi Pagu ini, ia pasti akan mengeksekusi semua teman-temannya juga. Jelas hal itu membuat Pagu pun semakin marah dan kali ini langsung mengeluarkan teknik kapak pemecah kehampaannya. Tapi lagi-lagi sayangnya hal itu sia-sia dan Pagu pun harus kembali lagi ke tempat dari Ziyun tadi. Sontak Meier yang melihatnya, ia pun malah ingin mengeksekusi Pagu diam-diam. Namun tanpa diduga di saat itu jugalah semua senjata mereka pun malah terserap oleh sebuah kekuatan yang besar. Yang ternyata itu adalah Lord Aerys yang akhirnya tiba di pertarungan. Sontak tetua yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget karena memang meskipun rananya sudah ditekan, tapi Lord Aerys malah bisa mengeluarkan kekuatan seperti ini. Berbeda dengan Lord Aerys, tanpa basa-basi lagi dengan teknik tanpa bentuk penghakimannya, ia pun langsung menghukum iblis tersebut.
Yang sudah jelas musuh pun tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Apalagi serangan dari Lord Harris tadi sampai membelah tanah di sana. Tapi meskipun begitu, Lord Harris malah sedikit protes karena katanya tekniknya tadi malah belum bisa menghancurkan iblis sepenuhnya. Tentunya kekuatan jahat yang kali ini jauh lebih kuat daripada perkiraannya. Sedangkan untuk Nona Ziun, ia yang melihatnya benar-benar sangatlah senang dan langsung memeluk Lord kita itu, ya kan? Waduh, Lord, sikat Lord. Tentunya ia juga sangatlah berterima kasih karena Lord Harris sudah menyelamatkan mereka semua. Tapi jelas Lord Harris pun juga mengatakan kalau ia tak hanya mengusir iblis jahat, melainkan juga sudah mengusir calonnya yaitu Zhan Wuji. Sontak Ziun yang mendengarnya alih-alih terlihat marah, ia malah langsung klarifikasi kalau ia tidaklah menyukai pria tersebut. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Bang Naga pun sudah ke mode naga emasnya dan membawa Suyan dan Nona Panrui. Tapi di sana karena ia masih belum terlalu bisa mengendalikannya, ia pun malah offside, ya kan? Waduh. Namun berbeda dengan tetua, ia pun malah sangatlah marah karena katanya naga langit bukanlah tunggangan orang lain. Untungnya Ziun lah yang menenangkan dan mengatakan kalau Lord Harris dan kawan-kawan sudah menyelamatkannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Naga hanya membalas budi. Tapi lagi-lagi tetua pun mengingatkan meskipun sudah diselamatkan, namun mereka tetap perwakilan dari klan Naga Langit yang notabene adalah musuh. Apalagi tetua tetap saja menyalakan Pagu yang katanya sudah dengan sengaja membawa iblis jahat kepada mereka. Sontak Pagu lah yang membela diri karena faktanya ia aja diserang oleh iblis tersebut. Sampai di tengah-tengah perdebatan mereka, Lord Harris pun merasa kalau ada yang aneh dengan emosi dari para pasukan ini. Alhasil ia pun langsung mencoba memeriksanya. Yang ternyata bukan mereka lah yang aneh, melainkan di suatu tempat di bawah tanah, Lord Harris pun seketika langsung melihat Mei yang sudah dipenuhi oleh aura iblis. Di sana Suyan lah yang mencoba menenangkan kedua klan ini dan mengingatkan kalau kedatangan mereka ke sini untuk membantu mereka bukan untuk saling bertarung satu sama lain. Sampai Lord Harris sendirilah yang mengatakan ketika ia menyelidiki tempat ini, ia pun malah tak sengaja menemukan Mei di bawah tanah atau sang penjaga dari klan Naga Langit. Di sanalah mereka pun baru sadar kalau Mei memang sudah tak ada. Bahkan di saat itu jugalah tiba-tiba muncullah sebuah formasi teleportasi. Awalnya Lord Harris mencoba untuk menghindar dan keluar dari formasi tersebut. Tapi ternyata formasinya malah bisa membesar yang membuat ia pun hanya bisa menyelamatkan Suyan dan Panrui saja. Sama halnya dengan Ziun, ia pun langsung bergegas menyelamatkan Bang Naganya. Alhasil untuk mereka yang sudah terlanjur di dalam formasi, seketika mereka pun langsung diteleport ke suatu tempat. Sontak Bang Naga pun langsung mengeluarkan petunjuk jalannya yang katanya bisa menemukan keberadaan dari teman-temannya tadi. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas mencarinya. Sedangkan untuk Lord Harris dan kawan-kawan, di sana mereka pun diteleport ke sebuah kuil kuno, di mana di sanalah terdengar suara dari Mei yang mengatakan kalau mereka pasti akan meninggal. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah marah karena memang Mei lah dalang dibalik semua ini. Apalagi kekuatan ruang juga tidak berfungsi di kuil ini. Di sanalah Lord Harris pun baru sadar kalau kemungkinan rana dari Mei ini sudah setara dengannya. Sedangkan untuk Pagu, ia yang melihat kuilnya malah merasa familiar. Yang ternyata kuil ini adalah tempat leluhur Pansiunya menyegel kekuatan iblis jahat di masa lalu, di mana Mei ini kemungkinan ingin melepaskan segel tersebut untuk mengeksekusi mereka semua. Jelas Gutai yang mendengarnya awalnya sangatlah marah dan mencoba untuk menyerang Pagu. Tapi di sana kali ini Pagu pun bertindak tegas karena faktanya jika mereka tak bisa menemukan jalan keluar, maka mereka semua pasti akan meninggal. Namun ternyata mau itu Gutai ataupun tetua, mereka semua sudah terinfeksi oleh kekuatan jahat. Untungnya lagi-lagi Lord Harris lah yang menyadarkannya dan mengingatkan kalau iblis jahat di sini bisa mempengaruhi kesadaran mereka. Terbukti di saat yang sama juga muncullah seekor monster yang memang sudah dipenuhi oleh kekuatan jahat. Alhasil Lord Harris yang melihatnya tanpa ragu lagi langsung mengeksekusi monster tersebut dan mengingatkan jika mereka masih macam-macam maka akan bernasib sama seperti ini. Yang pada akhirnya barulah mereka pun mencoba mencari jalan keluarnya. Di sana di perjalanan mereka juga bertemu banyak sekali monster yang sudah dipenuhi oleh kekuatan jahat. Tapi untungnya dengan kemampuan dari Lord Harris, ia pun bisa dengan mudah mengatasinya.
Sontak tetua yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget. Sama halnya dengan Gutai, ia pun langsung mencoba memprovokasi Ziyun agar ia mau merekrut Lord Harris ke klan naganya saja. Namun di sana Ziyun pun malah sangatlah marah. Bahkan Lord Harris juga menegaskan jika Gutai berani memprovokasi lagi, maka ia pasti akan dimakamkan di sini ya lur ya. Waduh. Sampai mereka pun akhirnya menemukan sebuah formasi yang katanya itu adalah formasi dari batu keabadian. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Harris? Apakah di part berikutnya mereka bisa keluar dari kuil mematikan ini? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.